Pemuda yang lahir di desa Kauman itu disebut sebagai Muhammad Darwis. Muhammad Darwis merupakan salah satu tokoh nasional yang lahir pada 1 Agustus tahun 1868. Beliau lahir tentunya di lingkungan para ulama, kiai, dan alim ulama yang bertugas di Khatib Masjid Agung Kesultanan Yogyakarta. Di usianya yang masih belia pada usia 15 tahun, Muhammad Darwis memulai langkah dakwahnya dengan melaksanakan ibadah haji sekaligus bermukim di Mekah selama 5 tahun. Dan selama itulah ia mencoba belajar dan mempelajari Islam bersama para tokoh-tokoh pembaharu Islam di dunia. Di antaranya adalah Muhammad Abduh, Jamaluddin Al-Afghani, dan lain sebagainya. Di tanah suci inilah ia kemudian mengganti namanya menjadi Ahmad Dahlan, atau yang kita kenal saat ini sebagai Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan merupakan tokoh besar pendiri organisasi kemasyarakatan khususnya umat Islam yang disebut dengan Muhammadiyah, dengan misi besarnya yaitu memurnikan ajaran Islam dan memajukan umat Islam khususnya dan masyarakat Indonesia yang saat itu masih terkekang dengan belenggu para kolonialisme. Kiai Haji Ahmad Dahlan bukan hanya seorang teolog, tetapi juga seorang praktisi sosial. Nilai-nilai yang patut kita teladani dari beliau adalah beliau dapat menyeimbangkan antara ilmu agama dan pengetahuan umum. Beliau membuktikan bahwa menjadi muslim yang baik berarti juga harus menguasai ilmu pengetahuan, kesehatan. Beliau tokoh moderat yang terbuka, meskipun teguh pada prinsip agamanya, beliau juga berdialog dengan siapa saja. Tantangan dalam perjuangan dituduh kafir dan langgar dirobohkan. Langkah Kiai Ahmad Dahlan untuk melakukan pembaruan tidak berjalan hadapi penolakan keras dari masyarakat sekitar, bahkan dari kalangan ulama tradisional. Yang pertama, kontroversi arah kiblat. Tantangan besar pertama muncul ketika ia membutuhkan arah kiblat di Masjid Yogyakarta menggunakan ilmu falak atau astronomi, yang ternyata agak melenceng dari arah Ka'bah. Hal ini memicu kemarahan ulama keraton. Yang kedua, ancaman dan fitnah. Karena mengajar di sekolah-sekolah umum milik pemerintah kolonial dan mengadopsi sistem kelas barat, beliau difitnah sebagai kiai kafir dan kiai Kristen. Berikut kegigihan Kiai Haji Ahmad Dahlan membuahkan hasil yang dampaknya kita rasakan hingga saat ini. Yang pertama, mendirikan Muhammadiyah. Pada 18 November 1912, beliau mendirikan organisasi Muhammadiyah yang tujuannya adalah mengembalikan umat Islam kepada ajaran Al-Quran dan hadis yang murni, sekaligus menggerakkan amal usaha nyata. Yang kedua, pelopor sekolah Islam modern. Beliau menggabungkan pendidikan agama dengan ilmu pengetahuan umum. Ini adalah lompatan besar yang mendobrak dikotomi atau pemisahan antara ilmu agama dan ilmu dunia pada saat itu. Yang ketiga, aksi sosial dan pemberdayaan perempuan. Bersama istrinya, Nyai Ahmad Dahlan, beliau mendirikan Aisyah untuk mengangkat derajat perempuan melalui pendidikan. Beliau juga mempelopori berdirinya rumah sakit, panti asuhan, dan rumah miskin di bawah bendera Muhammadiyah. Kiai Haji Ahmad Dahlan wafat pada 23 Februari 1923. Namun, api perjuangannya tidak pernah padam. Beliau mengajarkan kepada kita cara terbaik untuk membela negara dan agama, dengan mencerdaskan akalnya, menyembuhkan penyakitnya, dan mengentaskan kemiskinannya. Meneladani beliau berarti berani berpikir berkemajuan dan tidak pernah lelah berbuat ikhlas kepada sesama.